Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia, jumpa lagi dengan saya Edi Junaidi. Kali ini saya akan mempresentasikan resensi sebuah buku yang berjudul Titik Nol, Kehendak Berpemerintahan Sendiri, Zell Bester, 1916, dari bangsa pribumi Muslim Hindia Timur, yang ditulis oleh Nunu A. Hamijaya, Patia Lestari, dan Nunung Karukmana, yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Jatinangor tahun 2017. Buku ini menceritakan sejarah titik nol atau titik awal pernyataan umat Islam bangsa pribumi yang berkehendak mempunyai pemerintahan sendiri berlandaskan ideologi Islam yang disampaikan oleh Ketua Sentral Sarekat Islam Haji Umar Said Cokro Aminoto di alun-alun Bandung pada tanggal 18 Juni 1916 pada National Congress atau Natiko I Sarekat Islam. Pernyataan yang berani ini seolah-olah menyuarakan bahwa peradaban Barat harus tunduk di bawah kuasa peradaban Islam yang mulia. Bagian pertama buku ini terdiri dari beberapa subbab. Subbab pertama berjudul tentang Kuantar ke Gerbang Titik Nol. Nah, di subbab pertama ini, Kuantar ke Gerbang Titik Nol, diceritakan awal mula kedatangan penjajah Belanda ke Nusantara. Seorang pedagang arogan kelahiran Netherlands bernama Cornelis de Houtman bersama 4 kapal ekspedisinya berlayar selama 4 bulan ke Nusantara untuk menemukan jalur dagang ke Asia yang dirahasiakan oleh Portugis pada abad ke-16. Mereka berlabuh di tanah Banten pada tanggal 22 Juni 1596, yang waktu itu berdiri Kesultanan Banten. Sikap angkuh dan minim tata krama imperialis yang dimiliki oleh Cornelis telah membuat Kesultanan Banten muak, yang kemudian mengusir mereka dari tanah Banten, pulang ke negerinya dengan tangan hampa dan melapor ke Sang Ratu Netherlands. Kekayaan alam dan pesona bumi pertiwi sangat memukau kerajaan Nederland yang berseberangan bak langit dan bumi. Oleh karena itu, dikirimlah Jacob van Eyck, Van Heemskerck, dan Van Werwitz ke tanah Banten untuk bernegosiasi dengan Kesultanan Banten agar diizinkan melakukan perdagangan di Banten, Nusantara. Misi berhasil. Untuk mempermudah sistem koordinasi antar perusahaan-perusahaan dagang yang tersebar di Netherlands, maka dibentuklah VOC, Verenigde Oost-Indisch Compagnie, atau Serikat Perusahaan Hindia Timur, yang berpusat di Batavia dan melakukan petualangan ke seluruh Nusantara. Mereka menimba dan mengeruk kekayaan alam bumi Nusantara. VOC berkembang pesat dan menjadi andalan kekayaan kerajaan Nederland. Namun akibat maraknya tindakan korupsi dari tukang sapu sampai gubernur jenderalnya, akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tahun 1799. Setelah VOC dibubarkan, maka kolonialisme dan imperialisme terhadap bumi Nusantara diambil alih langsung oleh kerajaan Nederland.
Namun tidak mudah bagi Belanda untuk menguasai rakyat Nusantara, karena rakyat Nusantara yang anti penjajahan melakukan perlawanan yang sangat sengit. Rakyat Mataram yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda pada tahun 1825 sampai dengan 1830 Masehi yang dikenal dengan Perang Jawa. Rakyat Banten juga melakukan perlawanan pada tanggal 9 Juli 1888 yang dipimpin oleh Haji Wasid, salah seorang murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Rakyat Betawi pun tak mau ketinggalan. Mereka berperang melawan Belanda pada tahun 1880 yang dipimpin oleh 7 pendekar penolong yang kita kenal dengan sebutan Si Pitung. Setelah takluknya kerajaan Mataram, maka Belanda sepenuhnya menguasai Pulau Jawa. Mulailah penjajah Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau culture style seal yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum. Wah, wah, wah. Dampak dari sistem tanam paksa ini adalah: 1. Keuntungan berlimpah bagi pemerintah kolonial Belanda. 2. Kesejahteraan hidup rakyat Indonesia semakin merosot. Yang ketiga, rakyat tidak dapat menggarap lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sistem tanam paksa mendapat kritikan dari masyarakat dunia sehingga pada tahun 1870 dihentikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Namun dilanjutkan dengan adanya kebijakan liberal sampai dengan tahun 1900. Selama 70 tahun rakyat pribumi atau inlander, rakyat Jawa, Sumatera, dan kepulauan-kepulauan lainnya sangat menderita lahir batin akibat kapitalisme kolonial kerajaan Protestan Hindia Belanda. Kaum pribumi hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan buruh tani. Kehidupan rakyat di akhir abad ke-19 berada di bawah titik nazir penjajahan sebagai bangsa terjajah baik material, moral maupun spiritual. Atas desakan kaum moralis seperti Dausdeker yang prihatin melihat kesengsaraan rakyat pribumi yang membuat negeri Nederland kaya raya, maka semenjak tahun 1900 diberlakukanlah kebijakan politik etis atau politik balas budi yang meliputi 3 program: edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Dengan adanya program edukasi, maka rakyat pribumi mendapatkan kesempatan untuk bersekolah formal bentukan pemerintah Belanda. Sehingga dari sini muncullah cendekiawan intelektual muda dari bangsa pribumi yang mau memikirkan keadaan nasib rakyat pribumi. Inilah awal kebangkitan rakyat pribumi. Dari sini muncullah tokoh-tokoh muda bangsa pribumi yang aktif dalam organisasi-organisasi pergerakan bangsa. Kebangkitan bangsa pribumi selain akibat dari politik etis Belanda juga dipengaruhi oleh keadaan dunia global berikut ini. Yang pertama, Perang Rusia dan Jepang tahun 1904 sampai dengan 1905 yang dimenangkan oleh Jepang merupakan bukti bahwa bangsa Asia mampu melawan dominasi kolonialisme Barat. Kedua, Revolusi Rusia pada tahun 1917 di tengah badai Perang Dunia ke-1 yang merupakan revolusi rakyat atau proletariat yang berideologi komunis yang dipimpin oleh Stalin mampu menumbangkan kekaisaran Rusia. Ketiga, meningkatnya perdagangan ekspor impor Amerika Serikat menjadikan negeri ini bangkit menjadi negara superpower mengalahkan kerajaan Inggris Raya.
Yang keempat, Revolusi Tiongkok yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dengan gagasan nasionalismenya mampu menumbangkan rezim dinasti Manchu pada tanggal 1 Januari 1912. Gagasan ideologi Sun Yat-sen ini diadopsi oleh Soekarno dalam menjalankan politiknya di Indonesia dari tahun 1940 sampai dengan tahun 1960. Oh, begitu ya. Berikutnya yang kelima, meletusnya Perang Dunia ke-1 tahun 1914 sampai dengan 1918. Tentunya ini sangat mempengaruhi kondisi perpolitikan di Indonesia. Yang keenam, munculnya pemikiran intelektual Islam dan pergerakan Islam di negara-negara Timur Tengah seperti Afghanistan yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani dan di Mesir yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Abduh sebagai penggagas pan-Islamisme, persatuan seluruh umat Islam, sangat mempengaruhi pemikiran tokoh pergerakan Islam Nusantara seperti Saman Hudi dan Cokro Aminoto. Yang ketujuh, runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani dan digantikan oleh negara nasionalis sekuler yang dipimpin oleh Apasa Kemal Atatürk menjadikan kaum muslimin tercerai-berai dalam bingkai negara-negara buatan barat. Oke, itulah subbab pertama di buku titik nol ini. Nah, kita berlanjut ke subbab kedua, yaitu tentang Laweyan, awal mula Kampung Merdeka. Kampung Laweyan sudah ada sebelum berdirinya Kerajaan Pajang pada abad ke-15 Masehi. Nama Laweyan berasal dari sebutan untuk kain tenun hasil produksi masyarakat secara turun-temurun. Status Kampung Laweyan adalah tanah perdikan yang bebas membayar upeti kepada kesultanan, sehingga bisa mengatur perekonomian dan pemerintahannya sendiri. Di Kampung Laweyan bermukim seorang ulama bernama Kiai Ageng Henis pada tahun 1546 yang merupakan keturunan Kiai Ageng Sela, keturunan Brawijaya V, Kerajaan Majapahit. Ki Ageng Henis mempunyai keturunan yang bernama Sutawijaya, pendiri Kerajaan Mataram Islam dan dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Di Kampung Laweyan, Kiai Ageng Henis berhasil membangun sebuah kampung muslim. Masjid Laweyan merupakan wakaf dari Ki Ageng Beluk, seorang mualaf dari Hindu. Diubah dari pura menjadi masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Laweyan sebagai pusat perdagangan kain tenun sejak Kerajaan Pajang terus berkembang secara pesat setelah mengembangkan industri batik capnya. Sehingga bermunculanlah saudagar-saudagar batik yang kaya raya seperti Saman Hudi. Bahkan pada abad ke-19, Laweyan menjadi pusat terpenting kerajinan batik nasional Hindia Belanda yang mampu menyaingi kerajinan tekstil Eropa. Wah, mantap sekali nih. Pemerintah kolonial Belanda merasa terusik dengan kemajuan pesat perdagangan penduduk Muslim Laweyan. Diskriminasi mulai dilakukan dengan memberikan hak istimewa perdagangan kepada pedagang Cina yang baru saja berhasil mengadakan revolusi nasional Tiongkok. Melihat keadaan seperti itu, maka Haji Saman Hudi beserta rekan pengusaha batik lainnya mendirikan sebuah perkumpulan pengusaha batik muslim yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI pada tanggal 16 Oktober 1905. Tujuan SDI adalah 1. Mengutamakan sosial ekonomi, 2. Mempersatukan pedagang-pedagang batik, 3. Mempertinggi derajat bumi putra, 4. Memajukan agama dan sekolah-sekolah Islam. Dengan menggunakan ideologi Islam yang dibawanya, SDI sangat mudah diterima oleh masyarakat pedesaan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Orang-orang pribumi menganggap SDI sebagai alat bela diri terhadap kekuasaan kolonial Belanda.
Namun, perjalanan SDI tidak sedikit mendapat tantangan dari luar. Pertama, SDI mendapatkan fitnah dari pemerintah kolonial yang menuduh sebagai penggerak huru-hara anti-Cina di Kesunanan Surakarta. Padahal itu adalah rekayasa mereka yang menggunakan Laskar Mangkunegara untuk merusak tokoh-tokoh Cina yang mengakibatkan skorsing pembekuan terhadap SDI. Namun, akibat reaksi keras dari para petani yang melakukan mogok kerja, akhirnya skorsing tersebut dicabut. Kedua, berdirinya organisasi Sarekat Dagang Islamiyah pada tahun 1909 di Bogor oleh Tirto Adi Suryo sebagai organisasi tandingan SDI Surakarta. Wow. Kemajuan SDI tidak terlepas dari upaya pendirinya Haji Samanhudi yang dilahirkan pada tahun 1868 di Sodakan Laweyan di kalangan keluarga saudagar batik. Selama bermukim di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, beliau banyak mengikuti perkembangan politik dunia Islam yang dibawa oleh para tokohnya seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani. Sepulangnya dari Mekah, beliau berubah menjadi aktivis perintis pergerakan Islam di Nusantara. Dari seorang saudagar batik yang kaya raya menjadi hampir tidak memiliki apa-apa di akhir hidupnya karena seluruh harta miliknya telah dihabiskan untuk membiayai perjuangannya. Pada tanggal 28 Desember 1956, beliau wafat di rumah salah seorang keluarganya di Klaten tanpa meninggalkan harta warisan sedikit pun. Subhanallah. Mantap sekali nih Pak Haji Samanhudi. Kehadiran Sarekat Dagang Islam atau SDI didukung pula oleh Kesunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono X yang memerintah sejak tahun 1893 sampai tahun 1939. Sunan mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam Manbaul Ulum yang pada saat itu dilarang oleh Belanda. Sunan tidak berkenan rakyatnya memeluk agama selain Islam akibat berdirinya sekolah-sekolah yang dikelola oleh Zending atau lembaga Kristen. Situasi tersebut membuat para politisi Belanda khawatir lembaga pendidikan Islam pada saatnya akan memunculkan gerakan perlawanan sosial yang masif dan membahayakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda terutama Pulau Jawa. Itulah subbab kedua. Kita berlanjut ke subbab 3, yaitu tentang Sarekat Dagang Islamiyah ya, yang merupakan tandingan bagi Sarekat Dagang Islam Surakarta. Adanya perkembangan Sarekat Dagang Islam yang sangat pesat membuat pemerintah kolonial Belanda berpandangan bahwa Sarekat Dagang Islam dianggap sebagai bahaya besar bagi eksistensi dan perkembangan imperialisme Belanda. Apalagi dengan adanya kerjasama niaga antara pribumi Islam dengan Cina. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda merasa perlu membangun organisasi tandingan yang hampir sama, yaitu Sarekat Dagang Islamiyah pada tanggal 5 April 1909 di Bogor, yang dipimpin oleh seorang intelektual Menak Jawa bernama R.M. Tirto Adi Suryo yang kemudian dikenal dengan nama TAS. T-A-S. Langkah TAS alias Tirto Adi Suryo dalam upaya menandingi Sarekat Dagang Islam adalah sebagai berikut. Pertama, membangun kerjasama antar kalangan priayi, bupati, wanita, dan pedagang Cina. Yang kedua, berusaha memperoleh dukungan dari pejabat kolonial Belanda, kontrolir, dan asisten residen. Yang ketiga, berusaha memperoleh perlindungan para bupati atau rezen. Berikut dananya. Yang keempat, memperoleh hadiah uang dari Ibu Sri Ratu Wilhelmina untuk perusahaan media cetak yang bernama Putri Hindia yang dipimpinnya.
Perkembangan usaha-usaha Tirto Adi Suryo meskipun mendapatkan kucuran dana dari berbagai kalangan pejabat ternyata tidak berjalan lama. Sedikitnya dukungan atau antusiasme masyarakat muslim, kaum ulama dan kalangan menengah ke bawah menjadi faktor gagalnya usaha-usaha TAS. Menghadapi kenyataan tersebut, TAS tidak sanggup lagi meneruskan usahanya. Kemudian dikabarkan ia menyerahkan kepemimpinannya kepada Haji Samanhudi dan membubarkan Sarekat Dagang Islamiyah Bogor pada tahun 1911 Masehi. Baik, kita lanjut ke subbab keempat, yaitu Surabaya awal pergerakan Sarekat Islam. Surabaya merupakan sebuah kota besar di Indonesia yang terletak di pantai utara Jawa dan terkenal dengan pelabuhannya yang besar. Penetapan Surabaya sebagai kota praja atau Jiminte berlaku sejak tanggal 1 April 1906 yang diatur dalam Peraturan Negara Nomor 149. Dalam hal bahasa, orang Surabaya cenderung terkesan egaliter, bahkan terkadang kasar. Munculnya gerakan Jawa Dipa yang dipelopori pemimpin Sarekat Islam Surabaya bertujuan untuk mendemokrasikan bahwa bahasa Jawa hanya satu tingkat saja. Sebelumnya bahasa Jawa ada dua jenis, yaitu bahasa Jawa rendah atau ngoko dan bahasa Jawa tinggi atau kromo. Nah, oleh Sarekat Islam Surabaya, maka bahasa Jawa rendah atau ngoko dijadikan bahasa Jawa standar. Sedangkan bahasa Jawa tinggi atau kromo dihapuskan dalam berkomunikasi terutama dengan pegawai pemerintah Belanda sehingga bisa mengikis mental budak orang Jawa. Wah, mantap ini ya pengaruh bahasa itu. Oke. Akibat kebijakan eksorbitan Reston dari Gubernur Jenderal Edinburgh, maka penduduk Surabaya ditempatkan dalam pemukiman berdasarkan golongan etnis untuk menghindari konflik sosial. Penduduk Belanda dan Eropa ditempatkan di sekitar Jembatan Merah dan Simpang. Pemukiman Cina dan Timur Asing di sebelah timur kawasan Jembatan Merah. Sedangkan orang-orang Arab ditempatkan di kawasan pemukiman sekitar Masjid Ampel. Sedangkan penduduk pribumi tinggal di antara tanah-tanah yang tersisa atau di balik gedung-gedung milik Eropa dengan kondisi yang sangat kontras dan rawan penyakit. Aduh, aduh, aduh. Oke, Sarekat Islam Surabaya didirikan pada tanggal 10 September 1912 yang dirintis oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Berdirinya Sarekat Islam di Surabaya merupakan langkah yang tepat mengingat masyarakat Surabaya merupakan masyarakat yang egaliter dan memiliki solidaritas yang tinggi. Sarekat Islam Surabaya merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam Surakarta pimpinan Haji Samanhudi. Pada tanggal 30 Juni 1913, Gubernur Jenderal Edinburgh mengakui Sarekat Islam sebagai badan hukum. Pengakuan ini diberikan kepada cabang-cabang SI secara sendiri-sendiri sebagai manifestasi politik Divide et Impera yang bertujuan untuk memecah belah persatuan rakyat yang dibangun oleh Sarekat Islam. Masing-masing cabang SI mempunyai anggaran dasar dan kepengurusannya tersendiri, sehingga SI pusat tidak memiliki wibawa organisasi di hadapan SI cabang. Baik, kita lanjut. Perkembangan Sarekat Islam Surabaya semakin bertambah pesat setelah dilangsungkan Kongres atau Open Bar Gathering, pertemuan umum di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913. Pelaksanaan pergathering tersebut telah mengangkat nama Sarekat Islam menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Dalam kongres tersebut diketahui jumlah anggota SI adalah sekitar 6.000 orang.
Setahun kemudian pada tahun 1914 jumlah anggota berlipat menjadi 23.000 orang, jauh lebih banyak dibanding cabang SI lainnya yang ada di Jawa Timur. Terdapat beberapa faktor yang mendukung perkembangan jumlah anggota SI dengan pesat ini. Di antaranya pertama, faktor agama. Oke. Agama, dalam hal ini agama Islam, merupakan alat pengikat dan pemersatu bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Islam menghimpun semua orang karena tidak ada seorang Muslim pun di Indonesia yang mau disebut bukan orang Islam, walaupun sedikit sekali pengetahuannya tentang agama Islam. Faktor kedua, harapan-harapan akan munculnya zaman keemasan yang akan dibawa oleh syarikat Islam mengikat orang untuk masuk ke perhimpunan ini. Sementara pemimpin-pemimpinnya dianggap oleh banyak orang sebagai juru selamat atau ratu adil yang kelak akan mengusir orang Belanda dan mendirikan kerajaan yang bahagia. Mantap. Yang ketiga, popularitas kegiatan sosial yang membela kepentingan masyarakat lemah. Setidaknya ada dua kejadian populer di Surabaya yang menyebabkan terjadinya demonstrasi massa yang digerakkan oleh pemimpin Sarekat Islam. Yang pertama, aksi bela sesama pribumi yang dilukai oleh seorang Cina pada tanggal 7 Maret 1913. Yang kedua, aksi penghuni tanah partikelir yang menentang penindasan tuan tanah pada tahun 1915 sampai dengan 1916. Baik, sahabat akademia, mari kita ulas ya, buku titik nol ini sampai tadi bab keempat ya, subbab keempat. Oke. Dari subbab ke-1 sampai subbab ke-4 ini, maka dapatlah kita sajikan ulasannya seperti berikut. Oke. Pada ulasan bagian 1 ini akan dibahas mengenai keadaan bangsa pribumi Nusantara dari akhir abad 16 sampai munculnya pergerakan Bumi Putra Sarekat Islam di Surabaya pada abad ke-20 Masehi. Pada abad ke-15, bumi Nusantara merupakan negeri yang tentram dan damai karena diperintah oleh kerajaan Islam Nusantara. Kekayaan alam Nusantara dikelola oleh tangan-tangan kekuasaan yang adil dan bertanggung jawab, sehingga mampu mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, dalam hal ini penjajah Belanda, di akhir abad 16, tepatnya tahun 1596, sangat mengusik ketentraman dan kedamaian kehidupan rakyat Nusantara. Setelah dibentuknya persekutuan dagang Belanda yang bernama VOC, tahun 1602, penjajah Belanda, penjajahan Belanda terhadap Nusantara semakin masif. Kekayaan alam Nusantara terutama rempah-rempah dieksploitasi oleh VOC untuk diperdagangkan di dunia Eropa yang membuat kerajaan Nederland yang tadinya negara miskin berubah menjadi negeri yang kaya raya. Wow. Namun akibat maraknya korupsi di kalangan pejabat dan karyawan VOC, akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tahun 1799 Masehi.
Semenjak itulah penjajahan terhadap Nusantara diambil alih oleh pemerintah kolonial dan imperialisme Belanda secara langsung. Rakyat Nusantara tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan demi perlawanan untuk mempertahankan kedaulatannya di bawah pimpinan Kesultanan Nusantara. Tapi takdir mengatakan Nusantara akhirnya jatuh ke tangan penjajah kolonial Belanda. Setelah terjadinya pertempuran sengit antara pasukan Belanda dengan pasukan kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Semenjak itu, untuk membangun negeri Nederland, mereka menjalankan perekonomiannya dengan menerapkan sistem tanam paksa terhadap rakyat Nusantara. Rakyat dipaksa untuk menanami 20% tanahnya dengan komoditas ekspor dunia seperti kopi, tebu, dan tarum. Keadaan ini membuat kesejahteraan rakyat pribumi semakin merosot. Bahkan di akhir abad 19, keadaan rakyat pribumi Nusantara sudah berada di titik nazir penjajahan Belanda, bagaikan budak belian yang ditindas tuanya tanpa ada orang tua yang membela. Waduh, waduh. Belanda, Belanda. Namun, berkat adanya politik balas budi atau yang dikenal dengan politik etis yang muncul dari kaum moralis Belanda seperti Douwe Dekker, yang diantaranya memberikan kesempatan kepada rakyat pribumi untuk bersekolah, maka muncullah tokoh-tokoh muda pribumi yang bangkit memikirkan kondisi bangsanya untuk merebut kemerdekaannya dari penjajah Belanda, seperti muncul Haji Samanhudi dan Hos Cokro Aminoto dengan organisasi pergerakannya yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI dan Sarekat Islam atau SI. Sarekat Dagang Islam muncul dan berdiri di Kampung Muslim Laweyan, Surakarta pada tahun 1905 yang dipimpin oleh saudagar batik Haji Samanhudi. Sedangkan Sarekat Islam muncul di Surabaya pada tahun 1912 yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto sebagai kelanjutan SDI Laweyan Surakarta. Sarekat Islam Surabaya yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto terus berkembang pesat menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Hal ini terjadi karena Sarekat Islam membawa visi Islam yang sudah lama terpendam dalam hati sanubari rakyat Nusantara. Visi ingin merdeka dari segala bentuk penjajahan apapun. Visi yang hanya mau diperintah dan diatur oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik kerajaan langit dan bumi termasuk bumi Nusantara. Oke, sahabat akademia, demikianlah resensi buku titik nol di part ke-1 ini, ya, di bagian ke-1 ini. Tentunya ini belum selesai, nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan di part 2, ya. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.